Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Mazmur pasal 82, yaitu Mazmurnya Asaf. Yaitu kita kemarin juga kita barusan juga membaca Mazmurnya Asaf. Mazmur ini adalah sangat pendek tapi sangat istimewa. Itu ayat pertama yaitu tentang Mazmur permohonan dan berdoa. Jadi kita di sini berdoa mendapat banyak penglihatan dan juga menjawab dan berdoa. Di sini juga Mazmur yang ditulis untuk kepada semua pemimpin. Dan Mazmur ini memberitakan satu perintah peringatan yang sangat keras kepada pemimpin, yaitu Mazmurnya Asaf. Ini mungkin yang menulis Mazmur ini adalah Asaf dan ataupun keturunan Asaf. Di dalam memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dia menulis Mazmur ini. Jadi di belakang dari firman ini adalah latar belakang dari Raja Yosafat. Di saat itu, di dalam kebangkitan Raja Yosafat membangkitkan banyak pemimpin, pengajar. Dan juga kemungkinan di dalam Mazmurnya ini yang membawa keluar ini tentang firman ini. Saya memberi 3 bagian ayat. Yang pertama yaitu menghakimi, yaitu penghakim atau menghakimi. Dan akhirnya juga akan menghadapi penghakiman. Yaitu yang menghakim adalah yang Tuhan yang berkenan yang menentukan. Dan di suatu hari mereka akan menghadapi Tuhan. Ayat pertama, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi dan menghakimi para pemimpin. Di situ Allah berdiri dalam sidang ilahi. Itu kita melihat di sini pemimpin ada satu hal yang tidak baik. Tapi di dalam sekarang ini di dalam roh terjadi satu permasalahan. Jadi Tuhan di langit bertanya kepada orang ini, kamu berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Jadi saya terhadap firman ini saya memahami dengan begini. Penghakim yang menghakimi ya dihakimi. Kenapa penghakim dibangkitkan? Karena Tuhan menopang, Tuhan memilihnya menjadi hakim. Dan saya juga percaya karena roh keadilan diberikan kepada seorang hakim ini. Karena ada diurapi dengan Roh Kudus, maka dia sangat sensitif menghadapi penghakim atau menghakimi orang. Dan saya satu hari saya pergi ke tempat menghadiri atau persidangan ya. Orang ini sangat dia apa namanya itu? Dia memang tidak bersalah ya. Dan saya pergi sini saya merasa orang jahat ya. Ini terjadi di Hong Kong. Saya adalah seorang pendeta dan saya pergi untuk mencarinya. Dan supaya dia akhirnya tidak dan karena yang perempuan ya
eh, melaporin yang laki-laki, jadi kita masuk ke satu pengadilan, kita tuh merasa satu orang jahat. Satu pengadilan yang sangat istimewa, dan dia melalui kepercayaan kamu, dia bertanya kepada kamu. Dan mereka berdua adalah orang Kristen, dan mereka melakukan satu sumpah di atas Alkitab, dan juga dia bersumpah dan juga begini-gini dan juga amin. Dan orang yang melaporkan menuntut itu berkatanya seperti tidak jelas, seperti nyamuk yang kecil yang tidak begitu jelas untuk dibicarakan. Dan orang yang dilapor, yang dituntut ya, dia sangat galak ya. Dia dalam membuat janji sumpah di atas Alkitab dengan suara yang keras. Jadi sebelum 3 menit kemudian sudah ada hasilnya. Ya. Dan juga orang yang datang untuk melaporkan orang ini sebenarnya hatinya ada sedikit tidak enak ya. Jadi kita di sini kita melihat seorang yang mengadili ada rohnya Tuhan yang menopang, yaitu memberi karunia kepada orang itu sebagai seorang hakim. Jadi menjadi seorang hakim yang menghakimi di dalam bumi ini. Jadi di sini doa ini dia pun menghadapi hakim yang menghakimi, dan dia melihat akan mendapatkan satu hakim dihakimi. Dan di roh ini dia melihat penghakim juga terjadi satu hal, dan juga yang menghakimi juga terjadi satu hal. Dari sini kata-kata tentang orang yang lalim, orang yang jahat, dan berkata mereka tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena mereka melihat orang yang jahat, karena orang jahat ini, lalim ini memberikan satu hal yang baik karena mereka serakah. Kenapa ketidakadilan ini tidak pernah terjadi satu keadilan? Karena seorang yang penghakim ini, menghakimi ini adalah sangat serakah dengan uang dan menerima kebaikan dari orang yang besar diberikan uang kepadanya. Kenapa dia menghakimi tidak dengan adil? Dan orang yang menghakimi yang tidak adil dan nantinya juga akan menghadapi Tuhan menghakiminya. Ayat 3 dan sampai 5. Pemimpin menyelamatkan satu bangsa-bangsa ya, sekelompok orang. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Berilah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Jika kita membantu orang lemah lepas dari tangan ke orang yang jahat, jadi mesti melakukan satu keadilan dan menyelamatkan mereka. Menyelamatkan orang lemah. Ini yang satu hal yang mesti dikerjakan oleh seorang pemimpin. Ayat ke-6. Aku sendiri telah berfirman, aku adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi pribadi berkata bersama orang ini, kamu berjalan di jalan kegelapan. Kamu tidak melihat, tidak jelas mana yang adil, mana yang tidak adil. Dan siapa yang mengatakan orang dan siapa orang yang tertindas kamu tidak tahu. Jadi dalam kegelapan ini kamu berjalan ke sana dan kemari. Kalau kamu di dalam kegelapan menerima kebaikan dari orang yang jahat yang memberikan yang hal-hal menyuap kamu dengan yang tidak baik. Jadi kata seperti ini ya. Ya seperti sekarang ini banyak gempa bumi.
Ke sini katanya tuh suatu dasar bumi ada tergoyang. Maka di dalam roh terjadi permasalahan dan juga dalamnya alam nyata juga terjadi satu hal gempa bumi. Maka di sini diberitakan sangat yang besar ini, memberitakan supaya pemimpin membantu orang yang di dalam kelemahan. Kenapa pribadi berani berdeklarasi dengan begini? Jadi dengan keberanian besar. Jika kamu memarahi pemerintah gitu ya, kamu mesti memperlihatkan banyak berkorban, kalau tidak dengan keberanian dengan hari. Jadi dengan ini dia berdeklarasi keluar dan dia juga mesti berkorban. Kenapa deklarasi ini bisa keluar? Karena dari pemimpin yang pertama datang. Dan sini pendoa ini melihat pemimpin ini akan dihakimi. Maka dia berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan engkau bisa melihat ini? Bisa Tuhan begini melihat, bisa kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi penglihatan kepada kita dengan hal ini. Di saat engkau berdoa kepada keadaan negara yang tidak adil ini, terus berdoa, dan Tuhan membuat kamu akan bisa melihat, dan pemimpin yang lalim ini akan ada akhirnya, jalannya ada satu karmanya yang akan terjadi. Dan sesudah karma itu terjadi dan dia melihat dan Tuhan berkata kepada mereka, kamu mesti cepat bertobat, kamu mesti cepat bertobat. Jika kamu tidak mau bertobat, apa yang sudah saya doakan dan saya lihat, kamu akan sama seperti dalam penglihatan saya di saat saya berdoa. Kayak dia, yaitu pemimpin yang tidak adil akan jatuh. Ayat 6-7, yaitu penglihatan dari langit. Tuhan berkata, aku sendiri telah berfirman, akulah Allah anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Di sini dikatakan orang yang mempunyai kekuasaan. Ini ya dibicarakan orang satu yang hakim, yang menghakimi orang. Nah Tuhan berkata, Tuhan sudah bilang, akulah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Kita memahami, kita setiap orang ada ciptaan Tuhan, dan kita setiap orang ada anak Tuhan. Dan Yesus juga pernah memakai firman ini, berbicara pada orang Farisi, memberikan perumpamaannya. Yaitu memberitakan mereka, akhir mereka sangat menderita. Jangan merasa kamu sangat tinggi atau jabatan kamu sangat tinggi, kamu bisa datang menghakimi orang lain dan mengambil keputusan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Yang salah akan dipukul dan juga dibunuh, dan kamu merasa sangat tinggi. Tetapi Nabi doa dan melihat tentang yang di langit, melihat bagaimana Tuhan menghakimi orang-orang seperti ini. Dan kamu seperti sekalian orang akan jatuh. Di sisi lain, pribadi melihat hal yang tidak adil, mereka berdoa, maka dia melihat di atas langit ada penghakiman ini. Dan di sini di dalam bumi ini hal yang tidak adil, maka dia melihat di langit ada satu penghakiman yang di langit.
Maka di bumi dia menasihati, memberitahukan kepada pemimpin yang di bumi, dan juga dia melihat lagi keadaan penghakimannya di langit. Dari sini di akhir dari riwayat orang yang menghakimi ini, itu maksudnya hakimnya bagaimana dia mati dengan mengerikannya. Dan sini dia melihat permasalahannya di bumi dan juga melihat keadaan yang di langit dan keadilan datang. Maka dia terus berdoa. Ayat ke-8, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkau yang memiliki segala bangsa. Dan memohon Tuhan bangkit, memohon Tuhan bangkit untuk menghakimi, memohon Tuhan bangkit untuk memberikan keadilan. Di sini doa ini ada dua hal yang tergoncang. Dan pertama dia melihat hasil dari penghakiman, maka dia berdoa. Dan maka kita sini penglihatan yang di langit membawa doa untuk bumi ini. Yang kedua ini mengikuti bagaimana dia mengenal Tuhan dan dia berdoa. Dan Tuhan, ini bangsa-bangsa adalah milikmu. Keadilanmu akan memenuhi bangsa-bangsa ini. Karena Tuhan, engkau Tuhan yang adil. Jadi si bangsa-bangsa engkau berkuasa, masa keadilan akan hadir. Jadi kita bagaimana kita mengenal Tuhan dan kita bangkit untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, terus kamu bagaimana memakainya? Ada orang berkata, saya bukan seorang hakim, dan juga saya bukan atau pejabat pemerintah. Dan bagaimana melihat firman Tuhan ini? Jika kamu ada pemerintah yang kerja di dalam pemerintah dan juga sebagai hakim, kamu mesti memperhatikan firman ini berbicara kepada kamu. Benar, saya melihat Mazmur ini, saya waktu menghadiri satu sidang dan saya itu merasa sebagai seorang yang dihakimi dan juga terhadap setiap orang. Kita bisa mengalami ketidakadilan. Dan teman kita dan keluarga kita akan menghadapi ketidakadilan ini. Dan kita mengalami tentang suatu peraturan yang tidak adil. Dan kita akan mengalami dan juga kita akan melihat. Maka kita akan berdoa untuk permasalahan ini. Karena Tuhan melihat tentang kelompok orang ini. Bapak kamu yang orang miskin, lemah dan juga yatim piatu. Apakah kamu kaya dan kekurangan? Dan Tuhan juga akan berkata mesti menolong mereka dan melindungi mereka. Jadi kita melihat ini, kita melihat satu kekuatan kita membantu. Dan kita bangsa ini kita berdoa. Jadi kita hanya kita mesti banyak berdoa. Bisa kita banyak berdoa, Tuhan membuat mata kita terbuka. Tuhan dah membimbing kita untuk berdoa. Kita di saat kita banyak berdoa, penglihatan kita akan lebih jelas. Kita dikasih doa, orang yang kamu doakan
akhir orang riwayat orang ini kamu akan melihat dengan jelas. Kamu terus berdoa dan terus akan berbicara dengan kamu. Dan kita mesti ada hubungan dengan aktivitas dengan Tuhan, dan kita terus menjaga, dan kita bangkit berdeklarasi, dan kita bangkit untuk berdoa. Tuhan akan terus membimbing kita. Karena rohnya Tuhan keluar, Tuhan akan menghakimi bumi ini. Mari kita bersama bekerja dengan Tuhan, memohon Tuhan bantu kita. Mari kita bersama kita memuliakan Tuhan kita. Mari kita bersama bangkit, berdiri, dan kita mengadakan Tuhan. Tuhan ada Tuhan yang adil. Mari kita bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan adalah perisai saya.
Tuhan, Engkau ada perisai kami. Tuhan, ada gunung batu kami. Tuhan, ada tempat perlindungan kami. Engkau lindungi kami. Engkau Tuhan yang adil. Tuhan, kami memuji-Mu. Di dalam-Mu ada keadilan. Di dalam-Mu ada kasih. Tuhan, kami menentukan Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Kami mengandalkan-Mu, kami memuliakan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih, memuji-Mu. Itu tuh. Ada seorang Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan. Ya, satu. Engkau Tuhan sekarang yang akan datang dan sampai selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang besar. Apapun Engkau bisa. Di dalam-Mu ada keadilan. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami berterima kasih. Saudara-saudara semua, saudara-saudara yang di-oren, kita merenungkan Tuhan kita, Tuhan yang adil. Tuhan yang penghakim, yang menghakimi dan juga ada terang. Tuhan yang utuhnya, yang penuh kasih. Kita merenungkan, kita mengasihi Tuhan berapa banyak. Kita merenungkan di depan kita dan berdoa. Kehidupan sehari-hari kita berdoa.
Mohon Roh Kudus membantu kita. Di saat kita berdoa, berarti Tuhan akan hadir. Di saat kita berdoa pada dunia ini, apa yang terjadi yang besar dan kecil, kita tahu kehendak hati Tuhan. Membawa Tuhan Roh Kudus membantu kita. Jika tidak ada kekuatan Roh Kudus, kita tidak mampu masuk di dalam doa ini. Ada permasalahan dalam dunia kegelapan ini, dan memohon Tuhan membantu kita. Kita adalah yang dipilih Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu kita sudah dipilih, kita ada pemimpin dunia ini. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Allah Bapa kami di hadapan-Mu, kita tidak ada yang bisa kami banggakan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami banyak kurang. Bisa kita mencari di dalam kamus tidak ada kata keadilan. Tapi Allah Bapa, Engkau yang adil, yang berkasih. Tapi Tuhan, Engkau Tuhan yang menghakimi. Tapi hari ini membawa kami di hadapan-Mu untuk merenungkan, memikirkan kembali. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Kau beri pada kami satu nama. Tapi Tuhan, kami membuat-Mu sedih. Kami hari ini, kami dalam kegelapan ini. Di dalam bumi yang kegelapan ini. Tapi di sini goncang. Tuhan, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni. Inilah kami jarang berdoa. Tapi tidak tahu di mana. Tapi kamu menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kalau bisa di dalam keadaan ini, kita tidak pernah melihat pendidikan kepada negara kami. Ampuni semua dosa kami. Tuhan, Kau ampuni kami. Supaya kami berbalik kepada-Mu. Tuhan, kalau keadilan-Mu di dalam kehidupan kami telah ditata-Mu di sini. Setiap doa kami ini Engkau akan mendengar. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Untuk mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, selamatkanlah kami setiap orang. Selamatkanlah roh kami. Berikanlah kami satu hikmat. Berilah kami satu hikmat. Tuhan, mohon di kami satu kesempatan supaya kami berbalik. Tuhan, hati kami terus menghakimi. Kami sendiri melakukan satu penghakiman. Hati kami ada lagi banyak berhara-hara yang berbeda. Tapi hari ini kami memberitahukan kami setiap orang. Kami menghadapi semua penghakiman. Tuhan, mohon ampuni kami. Sesama dalam kelompok ini kami tidak ada rasa. Kami tidak ada rasa. Kami hanya peduli pada permasalahan kami sendiri. Kadang doa kami hanya memberitahu sendiri dan tidak pernah berdoa. Tuhan, ampuni kami setiap orang ini. Kami sangat sedikit berdoa.
Kami tidak ada menjamah kehendak hati-Mu untuk berdoa. Kami tidak mengenal-Mu. Kami hanya menjadi pada ini. Tuhan, jangan menghalangi kebutuhan kami ini. Jika kami Tuhan, di saat doa kami tidak terjawab, kami akan tidak suka, akan meniska kamu, akan mengeluh di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami tahu penghadiran-Mu akan hadir karena kami tapi apa yang kami lihat itu tidak enak di mati kami dan di mati kami. Dan kami semua jalan tidak kehendak hati, tapi Tuhan kami membuat-Mu murka. Saudara-saudara semua, kita buka mulut kita memohon kepada Tuhan, Tuhan membantu kita menghilangkan semua dalam hati, berharap yang dalam hati kita. Menghilangkan semua yang kita tidak tahu, tidak mendengar, menghilangkan semua kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita terus menghakimi orang lain. Kita memohon Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami memohon nama-Mu, memohon kepada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang dari-Mu. Terima kasih karunia-Mu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengandalkan diri sendiri untuk berdoa, karena doa-Mu yang di dalam kami ini yang menjadi satu pekerjaan. Tuhan, maka hilangkan semua yang kami menghakimi. Tuhan, kami mau menghadirkan keadilan-Mu, bukannya atas kepintaran kami. Mari saudara semua kita bangkit berdiri, kita mohon Roh Kudus membantu kita lebih mengenal Tuhan, melihat penglihatan dari Tuhan, dan kita berdoa dengan dalam penglihatan Tuhan. Memohon Roh Kudus lebih besar lagi membimbing kita. Tuhan, bantu kami sikrala papa de. Hilangkan semua pandangan terhadap dunia ini, pandangan milik dunia ini. Kita ingin Tuhan, saat kami ingin pandangan dari Roh, dalam pandangan dari Roh Kudus Tuhan di dalam dunia ini, segera Bapa ini. Kita angkat dua tangan kita memohon pengampunan Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Tuhan, kami memohon padamu.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau adalah pengharapan kami. Di pagi ini, kami memohon padamu. Saya melihat Tuhan, ya Tuhan, menjamah setiap orang ini. Dan satu hal yang istimewa, tangannya besar. Terus kita setiap orang di dalam telapak tangan Tuhan. Tuhan berkata pada kita, anak-anakku, saya menjawab kamu. Saya memahamimu, kasih karunia saya, loh saya akan menyertaimu. Dari sini saya melihat saya satu bumi, begitu satu banyak tempat. Bagi satu saya ini, ada satu tempat, ada satu tempat kutub utara. Dan saya itu satu hal yang besar itu air yang besar ini. Dan saya melihat bencana alam, banyak rumah yang kena gusur karena air ini. Air ini dari dalam bencana alam ini. Dan saya melihat banyak orang di dalam air terus memberontak minta mohon. Saya melihat itu dalam perjudian itu jatuh di dalam ini dan semua tidak lagi. Saya melihat itu banyak anak-anak, tangannya mereka dibelenggu oleh rantai. Dan saya juga banyak anak perempuan dicambuk, dipukul. Saya melihat ini. Saya juga ibu-ibu hamil juga di jam-jam ini menangis. Saya melihat banyak ladang-ladang juga hancur. Saya melihat banyak kambing domba juga di dalam kekeringan, tidak ada air di dalam jalan ini. Dan saya mendengar Tuhan berkata, dunia ini ada sakit, bumi ini sudah sakit. Akan lebih banyak lagi bencana datang di bumi ini jika kita dalam tidak pengharapan. Kita juga melakukan semua, orang ketakutan. Dan Tuhan berkata, ini penyakit akan datang. Dan Tuhan berkata, kepada kita yang juga saudara-saudara yang anak-anak yang di Oren. Sebelum di dalam keadaan ini, engkau adalah milik Tuhan, namanya Tuhan. Apa yang lihat ini? Kamu sangat berharga. Kamu tidak pernah melihat. Doamu penuh dengan kekuatan. Bangkitlah berdoalah. Karena dunia ini sudah sakit. Di dalam firman hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi. Dan saya mendengar Tuhan berkata, tapi saya tidak akan menghakimi, tapi saya menghakimi seluruh bumi ini. Bukan hanya saya menghakimi bumi ini, tetapi siapa yang akan dihakimi? Saat Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Sebelum menghakimi ini, Tuhan akan berbalik. Anak-anakku, apakah ini doamu? Saya menuntunmu bersama berdoa. Tuhan mendengar doa kita. Bangkitlah berdoa. Karena dunia ini akan mendapatkan satu. Karena Adamu dunia ini diselamatkan berbalik. Bangkitlah bertokoh. Karena Adamu dunia ini bisa berbalik. Karena sini kita bangkit. Karena Tuhan adalah anak domba. Darah anak domba. Dan kita menjadi mempelainya Kristus. Berbalik, ikuti saya. Harapan saya. Bangkitlah berdoalah. Anak-anakku bangkitlah berdoalah. Karena Tuhan mengundangmu. Di dalam kita berdoa untuk dunia ini yang sakit ini. Bangkitlah berdoa. Bisa berdoa, dunia ini akan berubah. Mari kita semua berdoa. Kita melihat bumi ini. Karena bumi ini sudah dalam sakit. Karena dosa-dosanya manusia.
Dan kita melihat ini, kita bangkit, kita berdoa, kita bersama, kita berdoa untuk seluruh bumi ini. Karena doa kita ini, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kita bangkit bersama, kita berdoa. Dan kita juga lalui panggilan dalam bumi ini. Tuhan di saat ini Tuhan memilih kita. Kita taruh tangan kita di atas kepala kita. Seperti kita menjawab bagaimana Tuhan menjamah kita. Dan Tuhan menerangkan kita berdoa untuk kehidupan kita sendiri. Dan kehidupan kita dengan Tuhan ada terhubung dengan dekat dan memahami kehendak hati Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang memilih kami. Kami datang di hadapan-Mu, Yesus, kami menjawab-Mu. Tuhan Kudus masuk di dalam kehidupan kami ini lebih banyak lagi. Karena Tuhan ada-Mu, kami bisa menghilangkan semua kesombongan kami karena ada-Mu Tuhan. Kami menjawab semua doa-Mu. Tuhan bantu kami. Dan Tuhan Roh-Mu di dalam diri kami. Tuhan kehendak kami menjamah kami terhubung dengan-Mu. Tuhan kami menjawab-Mu. Saudara kita saudara yang di sini, yang di online, di saat tangan kita terletak di kepala kami, urapi mereka, membawa bukan mata hati mereka, hati rohani mereka, dan terhubung dengan Tuhan. Dengan sukacita ini berkata pada mereka, kemudian satu ini, saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, semua ini di sini, membimbing Tuhan, kami memuji-Mu, kami membutuhkan-Mu, mata-Mu dan mata hati-Mu. Terus tidak memahami hati-Mu, kami tidak butuh, Kak. Di saat berdoa ada manfaat, Kak. Di saat semua kejahatan di dalam kami, Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu. Ampuni dosa, kasih, ampuni roh yang Nabi di tengah-tengah kami. Kami melihat dan kami berdoa. Kami melihat, kami berdoa, kami melihat, kami berdoa, kami berdoa dan kami melihat. Dan kami ambil suatu alat untuk terhubung dengan Roh Kudus. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, saat orang berdoa, bangkit berdoa, buka semua kabel di dalam roh ini supaya kami melihat. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih, haleluya. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Karena doa-Mu, Tuhan akan membuat satu pintu jendela yang di surga akan memberkati-Mu. Apa yang kamu doakan akan dikabulkan dalam Tuhan Yesus, amin. Kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan kita juga semua, apa yang dideklarasikan oleh Pastor Deborah, kita bangkit berdoa berkati kalian semua.